Ya, selamat bertemu di channel Link Smart Open Teja. Ya, oke. Kita ada di kelas apa ini ya? Kelas nil ya? Oh, Danube ya, kelas Danube. Selamat datang, selamat bertemu dengan Ibu Ros ya di channel ini. Yo, ini pembelajarannya kita akan membahas tentang arus arah. Ya. Nah, arus arah kita akan bahas dulu tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Review dulu pelajaran SMP ya. Ini lambang apa? Lambang apa yuk? Hambatan. Oke ya. Di sini kita beri nama R1, ini R2, ini R3, lalu ini adalah voltage-nya ya, voltasenya. Nah, sekarang kita akan memasang ampermeter. Ampermeter itu dipasang untuk mengukur apa ya? Ampere. Ampere untuk apa? Satuan ampere itu satuannya siapa? Arus listrik. Oke. Nah, arus listrik yang mengalir di R1 kita sebut I1, yang mengalir di R2 kita sebut I2, yang mengalir di R3 kita sebut dengan I3. Arus itu mengalir dari mana ke mana? Dari positif ke negatif. Tetapi sesungguhnya dalam kenyataannya itu yang mengalir itu adalah elektron-elektron yang berpindah dari kutub negatif ke kutub positif, dari potensial rendah menuju ke potensial tinggi. Jadi untuk arus itu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Itu untuk memudahkan aja ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ya. Ini ada 3 buah hambatan yang tersusun secara seri. Lalu kita ingin mencari hambatan totalnya atau hambatan penggantinya. Nah, kita sebut aja di sini RS. Ada yang tahu bagaimana cara cari RS-nya? Ini sama dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan R3 ya. Pertanyaannya, why? Karena dia searah, lalu jadi dijumlah gitu. Di SMP kamu pernah dijelasin nggak kenapa RS itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3? Kayaknya pernah tapi lupa. Oh, kayaknya pernah tapi lupa. Jadi mungkin ada yang nggak tahu, Ibu jelasin lagi aja ya. Oke. Nah, pada percobaan ini ya, pada percobaan yang dilakukan oleh Kirchhoff ya, itu mendapati bahwa arus yang mengalir di R1, arus yang mengalir di R2, arus yang mengalir di R3 dan arus yang mengalir di sumber tegangan, yang mengalir di sumber tegangan secara total kita sebut aja I, itu ternyata besarnya sama. Jadi di sini I1 sama dengan I2 sama dengan I3, ini sama dengan I. Lalu Kirchhoff memasang lagi voltmeter. Voltmeter itu digunakan untuk mengukur apa? Voltase. Oke, ini dipasang secara paralel ya. Maka ini menghasilkan V1 di sini. Berikutnya lagi dipasang lagi voltmeter di sini, maka menghasilkan V berapa? V2. Lalu berikutnya lagi dipasang lagi voltmeter di sini, menghasilkan apa? V3. Lalu dipasang juga voltmeter di sini nih. Di sumber. Maka ini menghasilkan V. Nah, dari hasil pengukuran ini ya dengan menganggap tidak ada energi yang hilang pada kawat ya, itu ternyata menghasilkan bahwa V ini sama saja dengan V1 ditambah dengan V2 ditambah dengan V3. Ada yang ingat rumus daripada hukum Ohm itu apa? Atau rumus voltage hubungannya dengan I dan R? Oke, sama dengan I dikalikan dengan R. Ya, thank you ya. Berarti di sini V-nya di sini, maka ini sama dengan I dikalikan dengan R totalnya. Lalu kalau V1 maka ini sama dengan I1 dikalikan dengan R1 ditambah dengan apa? I2 dikalikan dengan R2 tambah I3 dikalikan dengan R3. Tadi ini I1 tambah I2 tambah I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan I. Ini boleh digantiin enggak? Boleh ya. Oke. Jadi kita ganti I R1 ditambah I R2 tambah I R3. I. Boleh dikeluarin? Distribusi ya. Oke. Maka ini I dikalikan R1 tambah R2 tambah R3.
Oke, ini adalah I dikalikan R total. R totalnya Bu ganti RS ya. I dikalikan R seri gitu ya. Ada yang bisa dihilangkan? I-nya sama. Oke, ini kita coret I-nya, maka di sini RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Dari sini kenapa RS itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3? Jadi nanti kalau adik kelasmu yang SMP atau yang SD tanya, kenapa tuh Koce RS itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3? Ya kamu bisa menjelaskan ya. Ya, oke. Jadi kalau R-nya itu adalah R ke N, ya untuk seri ada N hambatan, ya untuk seri ini berarti sama dengan R1 tambah R2 tambah bla bla bla, terserah ada berapa banyak. Ini tambah dengan R ke N. Oke? Ya, sekarang kita lihat untuk yang paralel. Ya, ini kembali kita kasih nama R1, R2, R3, lalu di sini V. Ya, untuk arusnya nih, yang masuk ini kan dari positif ya, yang panjang positif, pendek negatif ya. Berarti ini arusnya ke sini. Ini adalah I. Lalu yang masuk ke R1 ini adalah I1, kemudian yang ke sini adalah I2, lalu yang ke sini adalah I3. Ya. Nah, hukum Kirchhoff 1, jumlah daripada arus yang masuk ke titik percabangan itu sama dengan apa? Jumlah arus yang keluar. Sekarang yang masuk di sini apa? Titik cabangnya itu di sini. Yang menuju ke titik percabangan itu apa? I, oke. Maka ini I, cuman ada satu ya. Yang keluar ada berapa? Ada 3, yaitu I1 ditambah dengan I2 ditambah dengan I3. Tadi V kan sama dengan I dikalikan R kan? Maka I-nya akan sama dengan apa? V dibagi dengan R. Nah, pada saat kita mengukur voltase pada R1, voltase pada R2, voltase pada R3, ternyata hasilnya sama dengan voltase pada sumber. Jadi ceritanya itu V1 sama dengan V2, sama dengan V3, itu sama dengan V. Nah, kalau gitu I ini kan sama dengan V per R. Jadi boleh kita tulis V dibagi dengan R, sama dengan berarti di sini V1 per R1 ditambah V2 per R2, ini kita tambah dengan V3 dibagi dengan R3. V1, 2, 3 sama dengan apa? V, maka ini V dibagi dengan R sama dengan V per R1 tambah V per R2 tambah V dibagi dengan R3. V-nya boleh keluar? Boleh. Oke, jadi 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3 ya. Ini R paralel gitu ya. Atau R total dulu, nggak apa-apa ya. Ini R total, lalu kita pakai di sini V dibagi RP gitu ya, paralel ya. Untuk mengingatkan. Ada yang bisa dihilangkan? V-nya hilang, sehingga di sini 1 per RP sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Ya ini kenapa kalau paralel dicari 1 pernya dulu. Itu seperti itu. Oke, next ya. Bisa? Nah sekarang kalau ada 2 buah hambatan yang tersusun paralel nih. Sebutlah di sini adalah R1, yang ini adalah R2. Ini Bu mau kasih kalian rumus cepatnya ya. Kalau 2 boleh pakai rumus cepat. Nah ini diganti dengan 1 hambatan yaitu R paralel di sini. Maka 1 per RP atau 1 per R12 ya. Ini berarti sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 kan. Sama kan menyebut. Berarti R1 dikalikan R2. Maka di atas jadi R2 ditambah dengan R1. Boleh enggak tukar posisi ini? Kalau tambah boleh ya. Jadi ini boleh juga dituliskan jadi R1 tambah R2 dibagi dengan R1 dikalikan dengan R2. Ini adalah 1 per R12. Nah, kita balik nih. R12 berarti sama dengan R1 kali R2 dibagi dengan R1 ditambah dengan R2. Jadi kalau misalnya R3 4, maka ini R3 kali R4 dibagi dengan R3 ditambah dengan R4. Kalau misalnya
sekarang ada ini. Yang ini adalah 3 ohm, yang ini 6 ohm. Berarti R paralelnya berapa? 3 kali 6 dibagi 3 ditambah 6. Sama dengan 2 ohm ya. Kalau misalnya di sini 5 ohm, lalu ini 20. Berarti R paralelnya berapa? 4 ohm. Oke ya. Ya. Oke? Ya. Ya. Nah, sekarang. Mau dicatat? Oke, dari mana? Ini mau. Oke, aku pause dulu ya. Oke, sekarang Ibu akan bikin rangkaian hambatan. Ya. Ya. Cuma lama sekali kalau pakai gini ya. Ya udah nih. Oke. Cukup? Ya. R1, R2, R3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12. Baru 12 gitu loh ya. Papa. Ya, oke. Ya. Sekarang Ibu akan kasih angka nih. Arus mengalir selama T-nya sama dengan 10 skon. 1 Ji yang ditanyakan. Tentukan energi yang dipakai oleh masing-masing resistor. Masing-masing resistor. Ya. Nah, sekarang Ibu akan kasih angkanya nih. Angka yang pertama Ibu akan kasih dulu yang ini. Ini 2 ohm. Ini berapa? 3 ohm, ini 6 ohm. 3, 6 berapa? 2 ya. Oke, 2 di sini Ibu kasih 3 ohm. Berarti 5 ya. Yang di sini 12 ohm, yang ini 8 ohm. 12, 8, 20. Dengan 5, 20 berarti 4 ya. 4 berarti di sini Ibu kasih 8 ohm. Oke, 4 dengan 8 berarti 12 ya. Oke, yang di sini Ibu kasih 5 ohm, ini 20 ohm. Kan 4 toh. 4 di sini 2 ohm, 6 di sini 6 ohm. 12 berarti 6. 6 di sini pakai 4 ohm itu, lalu di sini adalah 10 ohm. Lalu voltage-nya Ibu pakai 40 volt. Berarti nanti kamu akan ketemu I-nya sama dengan 2 ampere. Ya. Nah, cari energi pada masing-masing hambatan. Ya. Nah, kemudian caranya gimana ya? Kamu hitung semuanya nih ya. Kamu harus ngitung semuanya. Nah, sekarang untuk yang ini ya. Nah, ya, Ibu pakai ini aja ya. Nah, penggantinya R3 dan R4. Kamu mau kasih nama apa? Kan seri. Berarti RS1 gitu supaya nggak setengah mati. Kemudian penggantinya R6 dan 7. Kamu kasih nama apa? RP1.
Lalu berikutnya lagi, misalnya ke sini dulu deh, nggak apa-apa. Ini berarti kita kasih nama apa? RP2. Nah, setelah itu sekarang kita cari lagi penggantinya antara RP1 dengan R5. Ini jadi RS berapa? RS2. Setelah itu penggantinya R8, R6, dan RP2. Kamu kasih nama apa? RS3. Habis itu sekarang kita cari lagi nih, penggantinya siapa? Penggantinya ini. Ya. Jadi apa? RS4. Oke. Nah, kalau sudah itu berarti kita cari lagi penggantinya siapa? Ini ya. Semua ya. Nah. Ya, ini. Ya, jadi apa? RP ya. RP berapa udah? 6 kah? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 atau 5? 5, oke, RP 5. Nah, setelah itu kan tinggal R total kan? Ya kan? R total berarti R1 tambah R5 ditambah dengan R12 kan? Ya udah, selesai. Nah, kalau udah dapet itu, sekarang misalnya nih ya, misalnya ini kamu kasih nama nih. Kasih nama titik-titiknya. Ini kita sebut titik A, lalu ini kita titik B. Kemudian ini adalah titik C, lalu ini adalah titik D. Lalu ini adalah titik E, dan ini adalah titik F. Ya. Nah, I1 dengan I12 itu sama besarnya ya. Jadi nanti I1 sama dengan I12 itu akan sama dengan I total. Ya. Setelah itu kamu cari VAB itu. VAB berarti sama dengan I dikalikan dengan RAB. RAB berarti RP5. Ya, RP5. Setelah dapat VAB, kamu bisa cari I2. I2-nya itu nanti sama dengan apa? VAB dibagi dengan RS4. Bisa langsung cari I8 dengan I11. I8 sama dengan I11, itu berarti sama dengan VAB, kita bagi dengan RS3. Nah, kalau udah dapat, cari lagi lah di sini. Kemudian ini juga kita kasih nama apa? GH gitu ya. Ya, seperti itu cara mencarinya. Nah, kalau sudah dapat II-nya semua, nanti kamu tinggal bikin tabel. Ya kan? Loh, supaya kamu ngitungnya gampang gitu ya. Tabelnya kamu bikin di Excel aja, nanti tinggal kamu nyalin dari Excel gitu. Ya. Itu loh. Jadi di tabel Excel-nya di sini kamu pakai nomor gitu. Ini adalah R, lalu ini adalah I, ini adalah T, langsung di sini W. W sama dengan apa? Irit kan? I kuadrat RT. Ada yang tidak tahu cara menggunakannya Excel bagaimana? Ini gimana? Tekan apa dulu? Sama dengan. Lalu berikutnya pencet bagian I. Angka 2. Bintang R. Bintang T. Klik enter. Habis itu nanti kamu tinggal klik di sini. Turun ke bawah. Selesai ngitungnya. Nah, sekarang nanti kamu kerjakan ini di kertas folio. Kerjakan di kertas folio ya. Ini di rangkaiannya digambar kembali, kemudian jalan ceritanya ditulis, terakhirnya tabel. Nah ya ditulis RS1 sama dengan apa? R3 tambah R4. Ya kan? RP1 sama dengan apa? R6 kali R7 bagi R6 tambah R7. RP2 sama dengan apa? R9 tambah R1.
dikali ya, dan seterusnya. Oke? Ibu hapus dulu yang ini. Supaya Ibu tuliskan gitu ya. Ibu hapus ini dulu. Iya loh. Ibu tuliskan jalan ceritanya nih. Lah wong ini SMP loh ya. Ya, nanti beda lagi. Ya oke lah. Ya udah Ibu Ando dulu. Ya oke. Boleh. Oke, Ibu kasih kembali dulu, kasih back dulu ya. Ya oke, sekarang Ibu bikin rangkaian yang mau berapa hambatan? 12 juga. Janganlah. Ya, ada ya. Ini A, B, C, D, E, F. Oke. Ini R1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Sekarang Ibu jalan dulu dari sini deh. Ini 3, ini 6. Berarti R34 sama dengan 3 kali 6 dibagi 3 tambah 6 ohm ya. Sama dengan 2 ohm ya. Lalu di sini adalah 2 ohm. 4. Ini 4 lah. 4 ohm. Oke. Berarti ini kita ambil RS ya. RS1 sama dengan R2 tambah R34 tambah R5. Berarti sama dengan berapa? 2 tambah 2 tambah 4 ohm. Sama dengan 8 ohm. Sekarang R7-nya ini 5 ohm, ini 20 ohm. Ini berarti RP berapa? R78 boleh, nggak apa-apa ya. R78 berarti sama dengan R7 kali R8 dibagi R7 tambah R8. Sama dengan 5 kali 20 omega dibagi 5 tambah 20. Sama dengan 4 omega. Ini kita tulis 4 omega. Berarti ini jadi RS 2 ya, sama dengan R6 ditambah dengan R78. Yaitu 4 ohm ditambah dengan 4 ohm. Sama dengan 8 ohm. Habis itu cari RP atau RAD ya. RAD berarti apa? RS1 kali RS2 dibagi RS1 tambah RS2. 8 dikali 8 kali 8 ohm dibagi 8 ditambah 8 sama dengan 4 ohm ya. 4 ohm. Nah, habis itu cari R total tuh. R total berarti sama dengan apa? R1 tambah RAD ditambah dengan R9. Jadi 4 ini ketemu aja misalnya sama dengan berapa ohm ini ya? 4 ohm lah. Lalu ini 2 ohm. Berarti ini sama dengan 4 ohm ditambah 4 ohm ditambah 2 ohm. Sama dengan 10 omega. Lalu ini dihubungkan dengan lupa. Dengan beda potensial berapa volt? 40 ya. 40 volt. Maka I-nya akan sama dengan V dibagi dengan R total, berarti 40 volt dibagi dengan 10 ohm, berarti sama dengan 4 ampere. Ya udah, kalau udah dapat ini kan gampang. Habis itu kamu cari VAD itu. Cari VAD ini. Cabang pertama, AD dulu. Ya. Habis waktunya. Nggak ulang lah, ya udah gitu. Nanti habis itu ya kamu cari sendiri lah. Ya. Ya, oke.
lagi di convert tuh, ya. Ya, nanti kamu cari aja sendiri. Nanti kapan? Di Kamis. Londa, untuk yang ini Kamis. Kan gampang sekali itu SMP. Ya ada, ini Ibu gambarkan lagi, mudah-mudahan Ibu masih ingat ya. Ya ini Ibu lagi gambar. Ini ada hambatan lagi tadi enggak? Jadi buat kayak gitu. Gini kan? Ini gini ya tadi ya? Cocok atau cocok? Ini A, B, C, D, E, F kan? Oke, jadi sini adalah R1 tadi ya. R2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Tadi RP1 apa? Ini ya, RP1 kan sama dengan R3 kali R4 dibagi dengan R3 tambah R4 ya. Oke, berarti RBC nih. Nah, udah nggak usah pakai inilah. Langsung aja. Untuk kamu habis itu cari VAD. VAD itu berarti sama aja dengan I dikalikan R total ini tadi berapa? RP1, RP2, RP3 ya. Kali RP3. Itu VAD. Kemudian kamu bisa langsung cari I2 dengan R5. I5 ya. Jadi I2 itu akan sama dengan I5. Berarti sama dengan VAD. Ini kamu bagi R ini, penggantinya ini tadi berapa? RS1 ya? RS1. Loh. Yang ini kan pengganti R2, R3, 4 sama R5 itu kan RS1. Nah, setelah dapat VAD, kamu bisa cari I2, bisa langsung cari I5. I2 sama dengan I5 itu sama dengan VAD dibagi dengan R yang di sini, penggantinya. Nah, setelah itu kamu bisa cari I6. I6 itu berarti sama dengan VAD masih, ini kan RS2 tadi itu. Berarti ini dibagi dengan RS2. Nah, setelah dapat ini, kamu cari VBC. VBC itu berarti sama dengan I2, kita kalikan dengan RBC. RBC berarti R34. Ya? Ya. Nah, nanti dari sini kamu bisa cari I3. I3 berarti sama dengan VBC dibagi dengan R3. Lalu I4 berarti sama dengan VBC dibagi dengan R4. Selanjutnya cari VEF. VEF arus yang mengalirkan I6. Berarti ini sama aja dengan apa? I6 kita kalikan REF atau R78. REF. Nah, dapat VEF berarti kamu bisa cari I7 sama dengan VEF dibagi dengan R7. Habis itu cari I8. Berarti VEF dibagi dengan R8. Selesai nih. Kan tadi I1 sama dengan I9, itu kan sama dengan I berapa? I total kan? Ya udah, selesai. Nah, kalau udah dapat I-nya semuanya, aman lah. Sudah aman. Oke, mau pakai angka. Tadi angkanya kan udah toh? Berapa? Berapa angkanya tadi? Yang ini kalau nggak salah 3, ini 2, 6. Terus di sini 6, 3 kan 2. Lalu ini 4, ini 4 ya? Hah? Ini 2, ini berapa? 2 juga. Jadi 8. Indah, satunya ada 4 loh. 4, udahlah anggaplah begitu. Ini 5, ini 20, berarti 4. Di sini 4 juga kan? 4, 4, 8, 4. Lalu di sini 2, ini 4 ya? Jadi 10 ya? Voltage-nya 40 kan? Ya udah. Ya udah tinggal kamu kasih masukin aja kok. Lah iya. Lah terus gimana? Ya kan? Hah? Loh, apa aja dikasih masuk, nggak tinggal ngitung loh ya? Hah?
Lah iya tadi kan udah dapat I-nya. I-nya tadi ketemu berapa? 4 ampere ya. I-nya 4 ampere. Nah, ini I, RP-nya ini tadi berapa? RP 3. 4 ohm kan? Berarti sama dengan 4 ampere dikalikan 4 ohm. Sama dengan 16 volt. Ini berarti 16 volt dibagi dengan 8 kan? 8 ohm. Berarti ini ketemu 2 ampere. Ini berarti 16 volt dibagi dengan 8 ohm. Juga sama dengan 2 ampere. VBC I2. I2-nya berapa? 2 ampere. RBC tadi berapa? 2 kan? Ya udah tinggal 2 ampere kali 2 ohm. Berarti 4 volt. VBC 4 dibagi R3. 3. Ini berarti ampere. Ini berarti 4 dibagi dengan 6 ampere. Loh gitu toh. Susahnya apa? Gak ada gitu loh ya. Loh angkanya udah cantik loh ya. tadi ini kan berapa? 4 kali 4 ohm. Berarti ini 8 volt. 8 dibagi dengan 5 ampere. Ini 8 dibagi 20 ampere. Udah, ditotalin sama dengan 4 ampere. Tuh, finish. Tinggal bikin tabel, ya kan? Ya. Oke. Halo. Di folio. Ya. Hah? No. Ditulis tangan. Tulis tangan. Kamu ngitung energinya boleh di Excel. Nanti kamu tinggal nyalin aja angkanya. Ya, gitu. Oh, sebentar. Bentar udah langsung terupload ini. Berarti ada sesi 1 dan sesi 2 nih. Ya. Oke. Hah? Yang mana? RP3-nya berapa? 2 kah? Ini. AD kan di sini. 4 loh ya. Kan 8 bagi 2. Oke. Nah, Ibu tahu. Oh iya tahu. Oke, kita ke hukum Kirchhoff 2. Ini rangkaian yang paling sederhana, ya. Oke, ya pakai paling gitu ya. Oke, ini hambatan. Lalu ada sumber tegangan. Ada hambatan lagi. Ada sumber tegangan lagi. Kemudian ada hambatan lagi. Ada sumber tegangan lagi. Ya. Lalu di sini ada hambatan lagi. Kemudian ada sumber tegangan lagi. Kasih lagi deh ya. Sederhana loh, sederhana sekali. Ini kita kasih nama R1, R2, R3, R4, R5. Lalu ini kita beri nama E1, E2, E3, E4. Nah, di hukum Kirchhoff 2 ini kita boleh mengandai-andai arusnya kemana. Terserah kita. Mau searah jarum jam atau mau berlawanan arah dengan jarum jam. Nah, sekarang Ibu kasih kamu pilihan. Mau searah atau berlawanan? Oke, kita searah jarum jam. Ibu bikin loopnya ini. Oh, pakai warna red deh. Ya. Oke. Ya, ini ya. Ini adalah arah loopnya atau arah arusnya. Arah arus yang kita tentukan mula-mula. Loop ya, LOOP. Nah, di sini kita menggunakan apa? Hukum Kirchhoff 2 itu adalah jumlah elemennya atau sigma E ditambah jumlah hasil kali arus dengan hambatan itu sama dengan 0 dalam rangkaian tertutup. Ibu tambahin lagi titik-titik, ini kita sebut titik A, lalu ini titik B,
Di sini adalah titik C, yang ini adalah titik D. Tapi abaikan dulu titik-titiknya. Sekarang kita meramu dulu ini untuk mencari kuat arusnya. Nah, untuk mencari kuat arus kita mengikuti loop-nya ini. Ya, kita mulai dari E1. Kalau ketemu panjang dulu, panjang itu berarti positif. Jalan lagi ke E2 ketemu apa? Positif lagi. Jalan lagi ke E3 ketemu apa? Positif. Jalan lagi ke sini ketemu negatif. Maka untuk sigma E kita tuliskan urut aja. Mulai E1 kalau positif ya kamu tulis E1. Berikutnya tambah E2. Berikutnya kurang E4. Ini ditambah dengan I, R-nya itu semuanya. Ada berapa R? 5 ya. Berarti ini adalah R1 tambah R2 tambah R4 tambah R5 sama dengan 0. Nah, sekarang E-nya kita pindahin semua ke kanan. Ya. Maka di sini I dikalikan dengan R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 sama dengan yang negatif dulu. Kenapa? Mana? Mana? Oh, ada R3-nya lupa. Oh, sembunyi tuh. Yo, siapa yang nyembunyiin ya? Ya R1 tambah R2 tambah R3. Oke, thank you ya. Ya, ini berarti yang negatif dulu yang pindah. Yang negatif siapa? E4 kan? Jadi ini E4 kurang E3 kurang E2 kurang E1. Jadi I-nya akan sama dengan E4 kurang ya. Dikurangi dengan E3 kurang E2 kurang E1 lalu diapain? Dibagi. Bagi dengan siapa? R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5. Nah, nanti kalau udah ketemu I-nya sudah aman, berarti sudah 50% kamu benar. Sekarang Ibu mau cari nih, mau cari VAB, voltage-nya ya. Jadi untuk cari VAB ini sama dengan berapa? Nah, untuk cari VAB itu kita perlu menggambarkan kembali dari titik A ke titik B itu bisa 2 jalur, jalur atas atau jalur bawah. Kita pakai jalur yang terpendek dulu. Ya, jalur atas. Di jalur atas hanya ada R2 dengan elemen ini. Ini titik B, di sini adalah titik A. Lalu kita gambarkan dulu loop-nya. Dari A ke B, loop-nya itu adalah menuju dari A ke B. Ini adalah arah loop-nya. Nah, ya, pakai warna ini. Nah, ini arah loop-nya dari A ke B. Ini arah loop. Nah, untuk arah potensialnya dari A ke B, berarti ini VAB-nya. Oh. Ini VAB-nya nih. Nah, sekarang sama-sama ke timur kan? Searah kan? Kalau searah, I-nya itu ngikutin hasil yang di sini. Kalau ini positif ya ikut positif, kalau ini negatif ya ikut negatif. Maka VAB di sini, VAB, itu nanti akan sama dengan sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R. E-nya kembali lagi ke sini. Dari A ke B, itu ketemu positif dulu. Maka berarti sama dengan E2. Ini kan E2 kan? E2. Ditambah dengan I dikalikan dengan R-nya kan hanya ada 1, yaitu R2. Maka ini dikalikan dengan R2. Seperti itu. Nah, kalau kalian mau pakai jalur bawah, yang panjang, ini ya digambarin lagi. Hasilnya nanti akan sama. Ya, ini titik A, ini titik B. Arah loop-nya kan ini. Merah ya. Kita pakai merah. Loop-nya ini. Ini adalah arah loop-nya. Lalu untuk potensialnya dari A ke B ini kan ini. Berlawanan ya? Ya.
Sekarang di sini adalah R1 nih. R1 ini E1, R5, R4, E4, E3, R3. Sama VAB ya tetap menggunakan sigma E ditambah dengan sigma I dikalikan R. E-nya sekarang ketemu siapa dulu? Dari A ketemu siapa? Negatif E1. Min E1. Kemudian positif E4. Berarti plus E4. Lalu negatif E3. Berarti minus E3. Nah ini ditambah dengan, karena arah voltage-nya dengan arah loop-nya berlawanan, maka ini minus I dikalikan dengan R-nya dilalui adalah R1, R5, R4, R3. Maka ini adalah R1 tambah R5 tambah R4 ditambah dengan R3. Seperti itu. Ya, lalu sekarang kita kasih angka. Ya, kita kasih angka yang gampang-gampang. Angkanya mau berapa? Oh, di sini. 2. Oke, ini berapa? 2. Ini? 2. Ini? 2. Ini? 2. Berapa totalnya? 10 ya. Oke. Ini positif misalnya 40 volt. 20 volt, 40 sampai ini 60. 20 volt. Berapa? 80 ya. Ini 30 volt. Oke? Nah, nanti kamu coba cari. Cari ya. Jadi untuk ini pertama AB, BC, CD, DC, CB, BA. 1, 2, 3, 4, 5, 6. AB, BC, CD, DC, CB. AC, CA. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8. Kalian kan 8 kolom? Atau 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti 6. Sampai 6 aja ya, ini enggak usah. Nah, 2 jalur. Jalur atas, jalur bawah. Jalur pendek, jalur panjang. One week, berarti minggu depan dikumpul. Yang ini ya, yang ini. PR yang ini minggu depan dikumpul. Loh, kan 2 PR itu kan untuk hari Kamis dengan minggu depan. Penting kan 2 toh, enggak lebih dari 2. Oke ya. Ya, gitu lah. Ya,